Halo guys, di video kali ini ya guys ya, saya nggak sengaja nemu jurnal yang cukup jadul ya guys ya. Jadi ini adalah jurnal dari tahun 1977 ya sobat ya. Jika kita sekarang di tahun 2020 ya guys ya, jadi kalau dikurangi dengan 1977 itu tepat angkanya di 43 tahun yang lalu sobat ya. Dan itu tentu saja melewati daripada umur saya ya sobat ya. Dan tentu saja ini sudah lebih daripada 40 tahun yang lalu ya sobat ya. Jadi ada seseorang yang bernama Jacob ya. Seseorang bernama Jacob menulis sebuah publikasi yang berjudul antara ilmu kedokteran dan kurikulum pendidikan tinggi farmasi ya sobat ya. Jadi bagi kamu yang masih ribut dengan kekuatannya masing-masing ya sobat ya, jadi ada yang mengatakan kedokteran yang lebih bagus daripada farmasi, atau malah sebaliknya yang mengatakan farmasi lebih keren daripada kedokteran. Itu semua kalian harus berkaca daripada jurnal yang satu ini sobat ya. Bisa dilihat ya sobat ya, ini tulisannya sudah sangat jadul sekali ya sobat ya, dan ini sepertinya ditulis pakai mesin tik ya sobat ya. Jadi pada video kali ini kita akan spesial membahas jurnal-jurnal jadul ini ya guys ya. Jadi ini jurnal yang dipublikasi oleh, ini dari Jacob ya, Jacob dari Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada ya guys ya. Jadi ini masih bergabungnya farmasi dan kedokteran di zaman itu ya guys ya. Jadi dia bercerita tentang ilmu kedokteran dan kurikulum pendidikan tinggi farmasi ya sobat ya. Jacob berasal daripada UGM Yogyakarta. Jadi di sini dia bercerita tentang kedokteran dan farmasi sudah berjalan bersama-sama sepanjang sejarah tentunya. Dan kadang-kadang seiring semudik, dan kadang-kadang juga ini seiring berjalan gitu ya. Pada suatu waktu mereka merupakan kawan yang saling menolong. Namun pada waktu yang lain mereka adalah lawan yang saling bertentangan itu sobat ya. Bagi kamu yang basicnya farmasi, pastilah ini merupakan hal yang tidak bisa dihindari ya guys ya. Tetapi di masa manapun mereka tidak pernah terpisahkan sama sekali. Dan tidak mungkin praktek kedokteran dipisahkan daripada botol obat. Dan juga tidak mungkin praktek apoteker ataupun praktikum farmasi maka dipisahkan daripada yang nama resep. Ini mustahil sih menurut saya gitu ya. Ini sangat mustahil. Dan istilah kedokteran sendiri sebetulnya kurang tepat untuk mengganti istilah medisin ya sobat ya. Dan mungkin istilah perobatan ataupun ilmu pengobatan lebih tepat untuk itu. Dan hal yang demikian jelasnya kembali dihubungkan dengan farmasi ya sobatnya. Dan pada quote-quote-nya juga mengindikasikan ini farmasi seseorang yang ahli obat itu sobatnya. Dan nyatanya kalau orang berobat itu selalu ke dokter gitu sobatnya. Dan kerja sama erat antara kedokteran dan farmasi terlihat di beberapa tempat, di mana di Fakultas Farmasi tergabung juga dengan Fakultas Kedokteran sobat ya. Jadi di situ ada kedokteran gigi dan keperawatan. Bahkan di kedokteran hewan pun dalam suatu pusat biomedis ataupun komplek Fakultas Ilmu Kesehatan. Jadi mereka semua digabungkan ya sobat ya. Di UGM sendiri, dan dari dulu Fakultas Kedokteran tergabung dalam Fakultas Kedokteran Gigi dan Farmasi sobat ya. Jadi ini ditulis sebagai fakultit ya sobat ya. Saya nggak tahu ini apakah ini salah ketik atau memang di zaman itu ditulis fakultit ya sobat ya. Jadi kalau kita kenalnya itu fakultas ya. Dan kedokteran gigi dan farmaci, nah ini farmasi atau farmaci itu mungkin ejaan lama gitu ya guys ya. Di Indonesia kita juga lihat bahwa urusan farmasi termasuk ke dalam cakupan Departemen Kesehatan seperti banyak negeri lain. Pemisahan antara kedokteran dan farmasi terlihat dalam pelayanan kesehatan
rakyat ya, perusahaan farmasi. Di satu pihak tekanan pada filantropi dan perikemanusiaan, dan pihak lain juga dipengaruhi oleh motif bisnis ataupun motif laba ya sobat ya. Polarisasi ini ya, di masa depan dapat lebih tegas dengan bertambah campur tangannya daripada pemerintah terhadap pelayanan kesehatan, sehingga akan tercapainya socialized daripada medisin ya, ataupun sejenisnya. Di satu pihak dengan perkembangan perusahaan-perusahaan multinasional dalam bidang farmasi, dan di pihak lain polarisasi juga akan terlihat jika pendidikan kedokteran dan farmasi itu dipisah sama sekali ya guys ya. Ya tepatnya seperti zaman kita sekarang di tahun 2020 ini ya guys ya. Sudah banyak fakultas farmasi yang sudah betul-betul terpisah daripada fakultas kedokteran, dan bahkan ada beberapa yang sudah berdiri sendiri sebagai fakultas farmasi sobat ya, dan tidak terikat dalam satu universitas ataupun institut. Dan sekarang pun sudah terwujud ya guys ya. Jadi sudah banyak juga sekolah tinggi ilmu farmasi yang memang farmasi saja jurusannya di dalam sekolah tersebut ya sobat ya. Jadi mereka nggak kenal yang namanya mahasiswa kedokteran lagi sobat ya. Dan walaupun dalam pendidikannya terpisah ya, kedokteran dan farmasi akan bertemu kembali di pelayanan kesehatan dan penelitian. Ini tidak bisa dihindari ya guys ya. Dan perkembangan di fakultas farmasi pastinya akan mempengaruhi pelayanan dan penelitian kepada kedokteran ya. Dan demikian juga dengan perkembangan ilmu kedokteran pasti akan mempengaruhi ilmu farmasi. Mereka saling mempengaruhi ya guys ya. Jadi seperti riset-riset terbaru seperti stem cell ya guys ya. Habis itu penelitian-penelitian virologi, itu mereka nggak bisa untuk dipisahkan satu dengan yang lainnya ya guys ya. Walaupun ini ada penelitian yang terbaru ya guys ya, tentang kondisi dan keresahan kita selama ini ya guys ya. Yang terbaru ini ya guys ya, mungkin saya nggak bisa bahas di video kali ini ya guys ya. Dan mungkin kamu bisa tahu sendiri aja. Dan di sini terletak relevansi antara ilmu kedokteran dan kurikulum farmasi ya sobat ya. Dan tepatnya ini dia berbicara tentang Indonesia sobat ya, dan harapannya di masa yang akan datang. Sementara itu konsep sehat dan sakit akan berbeda-beda di berbagai kebudayaan dan akan juga berubah-ubah dari masa ke masa. Dan konsep sakit di kalangan profesi kedokteran itu pasti akan berbeda-beda di kalangan awamnya tentunya sobat ya. Dan filsafat kedokteran juga akan berubah dari zaman ke zaman. Dan itu pun juga sudah diakui oleh penulisnya sendiri ya guys ya. Dan sekarang kedokteran berada di awal masa revolusi ketiga dengan orientasi konsep holistis dan ekologis. Ini di zaman ini ya sobat ya, di tahun 1977 ya guys ya. Kita bicara di tahun 1977. Manusia dilihat seutuhnya serta dalam interaksi keseimbangannya yang dinamis dengan lingkungannya. Maka konsep sehat sakit akan dipengaruhi oleh pandangan tersebut pula, dan konsep ini selanjutnya akan mempengaruhi komponen-komponen dalam sistem kesehatan termasuk pendidikan kedokteran dan farmasi. Di penelitian Makagiansar menekankan kembali bahwa hasil-hasil penelitian biologi manusia maka perlu mendapatkan perhatian para perencana pendidikan, karena manusia bagaimanapun juga merupakan hasil evolusi biologi yang dalam proses pendidikan dan pengolahan pendidikan tidak dapat dipengaruhi oleh hukum biologis itu sendiri. Kedokteran di masa depan pasti berbeda dengan zaman sekarang. Katanya zaman sekarang ini tahun 1977 ya guys ya. Bagi kamu yang backgroundnya kedokteran mungkin bisa komen di video kali ini ya guys ya, dengan membantu arahannya untuk lebih bagus lagi ya. Dan dalam setahun dan dalam tahun 1980-an perbedaannya sudah terlihat nyata dibanding dengan 1977. Dan kita lihat saja perkembangan kedokteran selama 15 tahun ke belakang ya.
ini sebelum 1977 di Indonesia, maka cukup banyak untuk menyebabkan perbedaan yang cukup mencolok antara keadaan sekarang dengan keadaan awal 60-an. Misalnya istilah-istilah kedokteran yang dulunya banyak dipengaruhi oleh Belanda, sekarang banyak dipengaruhi oleh Inggris dan Amerika tentunya. Dulu menulis resep obat paten merupakan suatu hal yang jarang ya. Dan sekarang sebaliknya, dulu orang masih curiga terhadap obat-obat penenang ataupun obat-obat tranquilizer. Nah, dan sekarang pemakaiannya sudah mulai banyak di tahun 1977 ini guys ya. Di studi-studi prediktif, nah ini penelitian daripada Maxman dan Selby masing-masing pada tahun 1976 dan 1974, dapat diketahui bahwa di antara perubahan-perubahan yang akan terjadi, maka dapat diharapkan orientasi ke komunitas dengan akan bertambah. Di peranan pemerintah akan semakin banyak dalam pelayanan kesehatan juga di negeri-negeri yang maju. Nah, bersama dengan hal itu, maka juga diharapkan sistem distribusi obat-obatan akan mengalami perubahan dan diramalkan sistem depot obat-obatan akan berkembang dengan apoteker ya dan ahli farmasi berperan sebagai pengelola distribusi obat kepada masyarakat. Dengan demikian, obat-obatan dapat mendekati masa yang miskin, terutama di pedesaan, dengan harganya dapat lebih mudah untuk dikendalikan. Begitu juga dengan pemakaiannya lebih diawasi, terutama untuk obat-obat yang mempengaruhi perilaku yang semakin banyak itu sobat ya. Artinya obat yang tranquilizer ini ya guys ya. Oke guys, sepertinya untuk paragraf yang ini ya guys ya, kalau kita langsung berkomentar di paragraf ini, kita bandingkan di tahun 2020 ini guys ya. Jadi hal ini memang sudah mulai terwujud ya guys ya. Jadi kita memang kalau di apotek, di farmasi sobatnya, itu kita sudah mulai bekerja di PBF itu sobatnya sudah sangat lama tentunya sobatnya. Jadi peredaran obat itu memang kita yang kendalikan itu sobatnya, memang dikendalikan. Dan sekarang sudah ini mulai untuk pharmaceutical care ya sobatnya. Dan di Amerika itu sudah mulai di tahun 1960-an kalau nggak salah ya guys ya. Jadi di Indonesia itu mulai dari tahun 2000-an itu baru digalakkan yang namanya pharmaceutical care. Jadi ahli farmasi berperan sebagai pengelola ini di PBF ya guys ya, untuk mendekati masyarakat miskin dan harganya dapat mudah dikendalikan ya guys ya. Jadi ini peranan ini memang prediksi daripada Jacob ya guys ya. Jadi prediksinya memang betul, ini memang seperti inilah yang terjadi di tahun sekarang ya. Dengan sampainya di depot obat-obatan dan di kecamatan, nanti akan menjadi persoalan apakah ia perlu dipimpin oleh seorang apoteker ataupun tidak gitu ya. Dan kalau sekarang yang kita lihat ya guys ya, setiap apotek itu wajib dipimpin oleh seorang apoteker ya sobat ya. Dan ini wajib ya sobat ya, dan tidak cukup oleh seorang asisten apoteker saja ataupun tenaga teknis ya. Apakah pendidikan seorang apoteker tidak terlalu tinggi ya, untuk mengolah obat-obatan menjadi apotek? Dan apakah lalu apoteker tidak lebih merupakan pengusaha daripada seorang profesional dengan hanya menjadi perantara bagi perusahaan farmasi ataupun dokter ya? Dan ini kalau menurut saya, kalau overrated ini kayaknya enggak sobat ya, karena tugas apoteker di pelayanan kefarmasian, tepatnya di apotek sobat ya, itu sudah semakin banyak aja akhir-akhir ini sobat ya. Mulai dari PIO itu sudah mulai digiatkan, sudah harus digiatkan pharmaceutical care, pemberian informasi obat kepada pasien setiap yang datang itu sobat ya. Jadi dibicarakan dulu sobat ya. Jadi pasiennya mau di konseling apa enggak gitu sobat ya. Dan yang terbaru itu ada yang namanya home care. Jadi apoteker itu wajib datang ke rumah pasien sobat ya, untuk memantau perkembangan daripada obat yang dikonsumsi oleh pasien tersebut ya guys ya. Jadi kemajuan dalam bidang ilmu kedokteran akan banyak dipengaruhi oleh bagi manusia, baik sebagai perorangan maupun sebagai spesies, sehingga ilmu pengetahuan kedokteran dalam artian luas termasuk farmasi, genetika, ilmu bedah, neuroscience dan lain-lain dapat memanipulasi hayat dan evolusinya ya guys ya.
Dan juga kenyataan ini perlu diimbangi dengan bioetik, dan karena tanggung jawab profesi semakin bertambah berat, maka hal ini perlu mendapat perhatian bagi kurikulum ya, pembelajaran farmasi dan kedokteran berikutnya. Dan selanjutnya ahli farmasi klinik dan farmakologi klinik akan lebih mempunyai peran dalam memberikan nasihat kepada dokter. Nah, oke guys ya. Jadi farmasi memang sudah dirancang untuk memberikan nasihat kepada dokter ya sobat ya. Jadi menurut hemat saya gitu ya, itu almarhum dosen saya yang berbicara seperti itu ya guys ya. Jadi dia ngasih tahu sobat ya, kalau berbicara dengan sobat sejawat itu wajib untuk memakai kata-kata menurut hemat saya gitu ya sobat ya. Dan di rumah sakit pun, maupun pasien ya. Jadi cabang-cabang ini perlu pula untuk mendapatkan perhatian. Tetapi untuk itu calon ahli farmasi perlu mengetahui proses penyakit. Nah, ini adalah kekuatan daripada ilmu kedokteran ya guys ya. Ini wajib. Dan kita wajib tahu yang namanya proses penyakit, dan di samping anatomi dan fisiologi. Oke guys, kayaknya kalau yang ini pelajaran pato ya guys ya. Pelajaran patofisiologi. Nah, pato itu kelainan. Habis itu ada anatomi, anfis, anatomi dan fisiologi. Dan habis itu ada dalam keadaan di atas, maka hubungan antara ahli-ahli farmasi dan kedokteran akan semakin erat dan sering. Jika dokter nanti harus lebih banyak bekerja dalam regu untuk memecahkan masalah kesehatan, maka demikian pula ahli-ahli farmasi. Tetapi sebelumnya harus terasa perlu baik oleh anggota regu kesehatan yang lain maupun bahkan terutama oleh ahli farmasi sendiri, bahwa mereka memang patut menjadi anggota regu tersebut. Dan tentunya mereka merupakan ahli obat tentunya guys ya. Jadi pastikan ini regu farmasi ini wajib memang paham yang namanya obat ya guys ya. Jadi akibatnya ia adalah sebagai konseptor ya, tim konsep regu, dan perlu lebih dikembangkan dalam pendidikan. Dan dalam hal ini mungkin ilmu-ilmu perilaku perlu dimasukkan juga dalam ke dalam kurikulum tadi ya guys ya. Jadi ilmu perilaku ini maksudnya ilmu tentang etika ya sobat ya. Jadi mungkin cara berbicara gitu ya sobat ya. Jadi ya semacam ilmu PPKN atau PMP ya sobat ya. Kalau kita berbicara di tingkat pendidikan itu ya. Dengan demikian kita bisa lihat bahwa beberapa hal perlu dipertimbangkan untuk mendapatkan pemadatan kurikulum. Dan ini tidak menjadi persoalan karena untuk sarjana muda diperlukan 120 jam kredit ya guys ya. Tapi kalau zaman kita sekarang itu ada 144 SKS ya guys ya, yang harus diselesaikan oleh setiap mahasiswa untuk bisa mengajukan sidang kompre ya guys ya. Tetapi soal yang tadi akan muncul lagi, apakah lalu apoteker tidak overrated? Sedangkan untuk semakin banyaknya perusahaan obat, jadi mereka akan understand. Oke guys, jadi apakah ini tidak berlebihan? Katanya begitu ya guys ya. Jadi di tahun 1977 pun Tuan Jacob di sini sudah skeptis dengan hal-hal seperti ini ya guys ya. Dan dari beberapa hal yang diutarakan di atas, bahwa kerjasama antara kedokteran dan farmasi akan lebih intensif, sehingga perlu dipikirkan dengan sungguh-sungguh. Maka ikut sertanya farmasi dalam konsorsium ilmu kedokteran ataupun kesehatan dalam kelompok fakultas ilmu kesehatan ini dirasa harus dipertimbangkan ya guys ya. Oke guys, ini tahun 1977 ini sudah berpikir ke arah seperti ini ya guys ya. Dan perlu pula mendapat perhatian khusus pada kurikulum, terutama untuk pasca sarjana, pengembangan ilmu-ilmu dasar farmasi. Untuk jangka pendek memang ilmu-ilmu terpakai lebih diperhatikan, tetapi untuk jangka panjang ilmu dasar harus dibina dengan baik, karena itu merupakan kegiatan sehari-hari itu sobat ya.
Dan selama kita masih harus mengimpor dasar-dasar ilmu pengetahuan, dasar ilmu, misalnya serapan ilmu daripada warisan ilmu Belanda ya sobat ya, yang kita pakai, bagaimanapun juga tingginya penghasilan per jiwa negeri kita. Nah, ini memang bacaannya per jiwa negeri kita ya sobat ya. Selama itu kita masih terkebelakang dan belum merdeka, kata Jacob nih guys ya, di tahun 1974. Dan berkembangnya ilmu-ilmu dasar akan menjamin berkembangnya ilmu-ilmu yang terpakai tadi. Dan sekarang kita memang masih belum mempunyai mata rantai untuk menjadikan output dasar-dasar sebagai output ilmu yang terpakai. Tetapi lambat laun akan tumbuh juga itu semua ya guys ya. Dan harus pula untuk mendapatkan perhatian perlu pengenalan tentang tanah air kita sendiri. Dan negeri ini cukup luas dan kaya, variasi dan lain-lain ya guys ya. Jadi di sini ini ada yang menjadi hal yang menarik perhatian di sini guys ya. Dan penyelidikan dan pengolahan di bidang-bidang etnobotani dan etnozoologi dalam hubungannya dengan farmasi serta dalam etnofarmakologi. Oke guys, ini adalah bidang saya ya guys ya. Jadi etnofarmakologi dan etnomedicine pasti dapat menghasilkan banyak hal yang sangat berguna, dan tidak hanya bagi manusia yang ada di Indonesia tetapi juga bagi umat manusia di dunia di waktu yang lama ya guys ya. Dan terbukti ya guys ya, ilmu etnofarmakologi merupakan dasar daripada farmakologi bahan alam ya guys ya. Dan sampai sekarang ini ilmu masih eksis ya guys ya, masih eksis dan nggak berpindah ke Indosat ya guys ya, tetapi tetap eksis gitu ya guys ya. Jadi ini masih tetap ada ilmunya, dan ini merupakan bidang keahlian saya tepatnya di sini ya guys ya. Dan kita sering teliti itu tentang topik asam urat ya guys ya. Dan ini memang diproduksi ya oleh Berkala Ilmu Kedokteran 9 nomor 2 ya guys ya. Jadi inilah sebuah tulisan ilmiah daripada Tuan Jacob ya. Ini kalau kita lihat nih seperti harta karun gitu ya sobat ya, yang kita temukan di tahun 2020 ini tentang bagaimana hubungan kedua bidang ini ya guys ya, kedua bidang keilmuan ini baik farmasi maupun kedokteran ya guys ya. Terima kasih kepada Tuan Jacob yang sudah menulis artikel ini ya guys ya, dan kita baca artikel ini di tahun 2020 ya guys ya. Bagi kamu yang suka dengan bahasan seperti ini guys ya, kamu bisa like videonya dan tolong like ya sobat ya. Dan silahkan komentar juga di bawah untuk menambahkan referensi-referensi, mau request jurnal apa gitu ya, yang akan kita bahas di video sesi jurnal ini ya guys ya. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.